Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sahabat Rijal di channel Esa Tutorial. Di video kali ini kita akan mengulas ya tentang penggunaan oli di depan kalian ini, yaitu oli dari iPhone made in Prancis. Nah, sebelum kita lanjut ke ulasan, langkah bagusnya untuk teman-teman like, share, dan subscribe channel Esa Tutorial agar saya semakin termotivasi dan semangat dalam berbagi informasi putar dunia otomotif. Nah, pertama-tama di samping saya ada rekan saya, yaitu Mas Tito. Mas, ya. Nah, di video kali ini nih Mas, saya mau nanya-nanya nih tentang oli yang digunain pada motor Mas ini. Kan di sini kita lihat ada motor CBR 150R ya. Pengen tahu nih Mas, sebelumnya pernah menggunakan oli mesin jenis apa aja Mas? Kalau oli mesin bawaan pabrikan pernah, SPX, pernah coba Shell juga, Motul, terakhir lagi nyoba ini iPhone R4000 RS. Oh, jadi Mas udah menggunakan 4 jenis oli yang berbeda ya, untuk mungkin coba-coba, siapa tahu bisa jadi contoh atau referensi juga buat teman-teman ya yang cari oli yang menurut kalian pas untuk motor kalian masing-masing. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih Mas, alasan apa sih Mas menggunakan oli jenis iPhone ini? Bisa diceritakan lah sedikitnya. Kalau iPhone R4000 RS ini, kalau menurut saya olinya itu ya enak lah, dari bawah, tengah ke atasnya stabil. Terus RPM-nya juga nggak ngedrop, jadi ke motor juga nyaman dan lebih ya enjoy aja bawa motor. Oh gitu. Jadi sebelumnya kan Mas udah menggunakan SPX tuh ya, dan Motul sama Shell ya tadi juga yang kita sebutkan. Kalau dari segi jujur, kalau Esa sih kalau untuk nyampein sebuah perbedaan oli sih belum begitu ngerti ya Mas, karena Esa pribadi tidak terlalu sering menggunakan oli-oli yang berbeda ya. Mungkin Esa selama ini hanya masih menggunakan oli-oli yang standar atau yang biasa-biasa saja. Nah, saya rasa tentang penggunaan Mas oli ini saya rasa cukup menarik untuk kita ulas. Nah, perbedaan sih dari segi selama ini menggunakan jenis oli ini dan ketiga oli yang sebelumnya, apa aja sih yang berbeda menurut Mas? Misalkan dari segi SPX dulu, apa perbedaannya, lalu Motul, bahkan Shell, lalu yang terakhir ini. Nah, seperti itu. Kalau XPX itu bawaan pabriknya lumayan bagus, sudah lumayan bagus. Apa ya? Ya bagus lah, sesuai dengan Jadi standar kalau SPX pabrikan. Mas standar lah ya Masnya. Pabrikan apa? Standar pabrikan pabrik udah lumayan. Cuman ini dominan pakai yang SPX ya, kalau nggak salah ya, SPX yang full seat fetish 10/30 ya kalau nggak salah. 30. Nah, kalau untuk yang Shell misalkan nih, Kalau Shell itu, kalau untuk perjalanan jauh, kalau menurut saya itu agak panas ke mesin. oh jadi kalau penggunaan jarak jauh dominan panas Panas gitu. mesin. Kalau perjalanan keluar kota gitu, ke mesin agak panas, suhu mesinnya terasa panas. Mungkin itu kekurangannya ya Mas. Kalau kelebihannya kira-kira dari Shell? Kelebihannya tarikan enak, terus mesin juga halus, lebih apa ya, sebenarnya lebih cocok penggunaan sehari-hari gitu. Oh, Di dalam penggunaan kota sehari-hari ya. jadi dalam kota jarak-jarak dekat lah ya. Kalau Bukan iya, kalau jauh kurang, diperuntukkan, kalau jauh mah kurang berarti. agak kurang. Nah, jadi dari Shell itu yang terakhir teh Shell teh 10 40
Oh sama 10 yang ultra ya. 10 W per 40 Yang juga ultra, ya. kalau jenis kekentalannya sama berarti ya. Nah mungkin lanjut ke motul nih, kebetulan kita nggak ada contoh olinya, cuman karena saya kebetulan tahu ya sebelum-sebelumnya karena saya menggandikan oli dari Mas Tito ini, jadi saya pengen tahu juga nih, minta ilmunya atau sharingnya dari Mas Tito yang bisa disebut sebagai pengguna langsung dari oli-oli tersebut. Nah dari oli motor tersendiri gimana aja Mas kelebihan dan kekurangannya? Kalau motul sebenarnya hampir sama dengan ini yang R4000 RS, made in Prancis juga ya, 11-12 lah. Kalau motul itu dia di RPM atasnya lebih ngisi. Oh kalau Iya. motor mah di putaran tinggi merenya. Di RPM atasnya putaran tingginya lebih ngisi, dan kalau buat perjalanan jauh juga luar kota gitu enak juga motor. Cuma memang dia, kalau menurut saya awalnya itu kalau motor itu agak kurang, cuma nanti ya, tengah ke atasnya enak tarikannya, dia minta terus ngisi terus gitu kalau yang. Nah jadi di video kali ini kita mencari tahu tentang oli ya yang jujur yang sudah menggunakannya ya Mas ya. Jadi ini menurut pengalaman pribadi dari Mas Tito tersendiri ya, tanpa menyinggung dari pihak manapun. Nah lanjut nih ke oli yang ada di depan kita, yaitu oli iPhone 10W per 40 yang sudah berstandar JASO MA2 per API SM. Di sini juga ada keterangan sintetik plus. Nah mungkin dari sintetik plus ini apa Mas, dari maksud dari sintetik plus ini yang menurut Mas tahu gitu? Kalau oli ini kan sintetik plus, sebenarnya oli ini masih semi sintetik, cuma ditambah ester gitu, ditambah ester, jadi dia lebih enak lah ke mesin. Lebih, ester itu kan lebih licin ke mesin, jadi gesekannya juga nggak terlalu ini, walaupun ini semi sintetis juga nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa namanya, lebih gak banyak gesekannya gitu lah. Oh jadi seolah-olah seperti ini tuh kandungan oli dari iPhone yang ditambahi kandungan ester sintetisnya gitu, esternya. Oh seperti itu. Nah di sini juga ya setelah kita baca-baca bahwa di sini dibuat dari made in Prancis. Nah berarti ini bisa disebut impor ya dari luar negeri gitu. Nah untuk made in Prancis ini jadi sistemnya gimana Mas, pembuatannya di sana atau dibuat di Indonesia dikemas di sini, atau full dari sana dikemas sudah seperti ini gitu? Kalau yang saya pernah baca kayak gitu, oli ini itu langsung dari Prancis, dan dia dijualnya ke Indonesia gitu, jadi langsung buatan dari Prancis, jadi kemas di Prancis dan langsung dijualnya di Indonesia kayak gitu, seperti itu ya. Makasih Mas Tito ya. Nah mungkin cukup ya dari pengalaman Mas Tito ini sudah menggunakan 4 buah oli yang berbeda-beda. Nah kebetulan sekali oli yang terakhir kita gunakan ini adalah oli dari iPhone yang berkode 10W per 40. Mungkin kalian bisa mengetahuinya ya dengan sebelumnya menggunakan oli iPhone ini, Mas kembali menggunakan iPhone ini. Nah alasannya Mas menggunakan ini apa nih Mas? alasannya lebih ini aja, lebih nyaman aja di motornya, lebih berkendaranya lebih nyaman, lebih enjoy gitu, lebih narik gasnya juga nggak terlalu ini. Dan yang paling terpenting itu apa namanya, dari bawah tengah ke atasnya itu dia ngisi terus, jadi nggak ngedrop, nggak turun gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa produk iPhone ini terbaik dari keempat tadi produk oli yang sudah kita ulas.
ya bisa dibilang kayak gitu Ya. karena saya ini apa ya sesuai lah. Ya Sesuai. mungkin ini bentuk dari pengalaman Mas Tito yang sudah menggunakan ya. Iya. Nah mungkin Mas mau tanya juga nih, untuk dari harga oli iPhone ini kira-kira berapa ya Mas? Ini kisaran 156.000 sampai 165.000 tergantung di apa kotanya masing-masing di daerah Oh, masing-masing. jadi buat teman-teman nih yang pengen nyobain atau penasaran dari produk iPhone ini ya yang R4000 RS ini, kalian bisa membelinya dengan harga sekitaran 160-an ya. Kalian bisa membelinya di toko online ya Mas, belinya Toko online ya. online bisa. Atau bisa juga kita cari di tempat-tempat penjualan oli yang khusus racing mungkin ada ya. Nah mungkin bisa disebut kalau dari segi kualitas sih bisa disebut ini menjanjikan lah ya, terutama dari segi harga yang bisa disebut 3 kali lipat dari motor yang standar ya, atau 2 kali lipatnya. Mungkin kalian siapa tahu penasaran, kalian bisa membelinya. Nah makasih ya Mas Ya. untuk sharing atau berbagi pengalamannya sudah menggunakan beberapa oli di channel Esa Tutorial. Nah mungkin cukup sekian ya video dari saya tentang ulasan dari oli iPhone ini, bahkan pengalaman yang sudah Mas Tito gunakan menggunakan oli-oli yang sebelumnya seperti oli SPX, Motul, Shell, dan yang terakhir iPhone. Mungkin kedepannya juga kita akan mengulas berbagai ulasan yang ada pada motor CBR 150R ini ya. Mungkin cukup sekian dari saya, Esa Petrijal, dan di sini ada rekan saya Mas Tito. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.